Sedangkan anjing gue itu hampir setiap hari makan dengan makanan yang beda-beda jenis. Mau dry foodnya beda, atau wet foodnya beda, atau makanan apapun yang beda. Dan anjing gue tuh nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau anjing pada umumnya, biasanya dikasih yang beda-beda itu, dia kalau nggak mencet-mencet atau muntah-muntah. Biasanya seperti itu, guys. Nah, hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufusung. Hari ini kita mau kasih Borlan, si anjing pitbull kesayangan gua, makan bubur wortel. Jadi bubur ini isiannya itu memang lebih banyak di sayurannya, di wortelnya, karena gimana pun juga wortel serat juga memang butuh untuk anjing juga butuh untuk serat ya. Harus ada serat, vegetable, sayuran atau apapun itu. Nah ini selain wortel juga ada daging-dagingan ya. Nah makanya kan warnanya kan seperti warna apa sih, kaldu. Nah ini yang bintik-bintik ini, beberapa bintikan ini adalah daging-daging cincang yang udah direbus di sana. Nah untuk nyari bubur kayak gini sebenarnya sih gampang ya guys ya. Di Mangga Besar juga banyak yang jual sih bubur-bubur seperti ini. Terus ini kan lebih tepatnya kayak Chinese porridge ya. Jadi kayak bubur Cina gitu yang memang khasnya itu daging babi yang di sini dengan berbagai jenis campuran sayur-sayuran. Biasanya sih ada pilihannya ya, bisa kayak wortel atau pokcai gitu-gitulah pokoknya. Nah, sekarang itu gue mau kasih Borlan makan bubur Chinese gitu. Nah, ada juga sih yang ngomong sama gue, kok anjing dikasih bubur? Ya sebenarnya sih suka-suka gue ya, mau kasih anjing gue apaan? Maksudnya mau kasih anjing gue bubur apa kek, buburnya doang atau bubur ada sayurnya gitu, itu terserah gue. Tapi kan tetap aja anjing gue tetap anjing yang bloodline-nya bagus. Nah ada juga yang ngomong nih dikasih wortel udah kayak kelinci aja gitu. Heran deh kalau sama orang yang suka komentari urusan orang lain gitu. Urusan diri sendiri aja belum selesai udah ngomentari urusan orang lain. Jadi bukan yang gue nggak terima masukan atau saran ya, tapi apa dulu nih yang lu kasih tahu ke gue, maksudnya masuk akal atau cuma buat ngeledek doang gitu. Nah sekarang nggak usah lama-lama lagi karena Borlan juga udah kelaparan banget kayaknya udah tadi nih udah mau makan, jadi kita langsung aja nih guys, oke? Nah stay dulu ya, diam. No, 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 iya, no, no. Kita akan coba ya, dia kan dulu Dogo kan bisa disuruh no, bisa ya. Ini kita lihat Borlan bisa apa enggak. No, no. Good boy. Iya, tunggu sebentar ya. Kamu kan lagi di training, sabar. No. Tuh, dia udah hampir seperti Dogo. Belum, no. Nanti mami hukum ya. No, sit. No. Oke. Sini Borlan. Jadi anjingku itu memang tipe anjing yang suka makan ya, banyak makannya. Nah, bubur itu tuh sebenarnya bagus ya buat anjing ya, selain ada karbohidratnya. Sini Borlan, sini kamu sinian. Aduh. Selain ada karbohidrat yang bagus buat anjing, ini tuh ada berbagai macam kaldu ya. Kaldunya bukan kaldu yang kayak kaldu jamur, bukan. Jadi di sini tuh ada rebusan-rebusan daging babi atau tulang-tulang daging yang udah direbus di sini. Kuahnya itu kita kasih ke anjing. Nah, yang kayak gini tuh ini sebenarnya buat bubur manusia ya guys ya. Tapi memang sengaja gue beli untuk sesekali Borlan makan rasa-rasa kuah yang ada pada daging babi tersebut gitu. Jadi di sini tuh ada tulang-tulang daging babi, terus juga ada daging babi cincang. Lalu di sini gue sih mau fokusnya ke sayuran wortel. Karena kalau sayuran hijau itu kan dia bisa dapat di halaman belakang rumah gue yang ada rumput-rumputan, dia bisa makan di sana. Nah kalau ini kan dia kan nggak pernah ya ada wortel di pinggir jalan atau di mana gitu ya. Jadi memang gue fokuskan dia makannya tuh di wortelnya, karena kan wortel juga sehat ya. Makanya gue bilang kan kita pelihara anjing, pelihara anak tuh sebenarnya sama. Karena semua yang kita kasih ke hewan peliharaan kita itu harus ada nilai gizi dan nutrisi yang seimbang guys. Jadi nggak boleh yang daging-daging terus apa namanya. Sini Borlan, nanti kamu nggak kelihatan ke kamera. Ini sayang. Nah, good boy. Jadi nggak daging-daging terus, nggak nasi-nasi terus, nggak yang dry food terus, atau wet food terus. Jadi harus ada yang seimbang lah. Kita itu hidup itu harus balance antara sayuran dan daging atau ada makanan-makanan lain gitu kan. Oke Borlan. Nah kayak anjing gue ini termasuk anjing yang dia bisa makan apa aja. Kadang ada beberapa jenis anjing yang, bukan beberapa sih, banyak di luar sana anjing yang nggak bisa makan dengan makanan yang berbeda. Sedangkan anjing gue itu hampir setiap hari makan dengan makanan yang beda-beda jenis. Mau dry foodnya beda atau
waste foodnya beda atau makanan apapun yang beda, dan anjing gue tuh nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau anjing pada umumnya, biasanya dikasih yang beda-beda itu dia kalau nggak mencet-mencet atau muntah-muntah, biasanya seperti itu guys. Nah itu ya gue bersyukurnya begitu. Ini udah mau habis. Oke. Nah, jadi gue tuh bersyukurnya gitu, anjing gue bisa makan dengan berbagai macam jenis-jenis makanan, tapi dia nggak kenapa-kenapa ya, nggak mencet, nggak apa. Jadinya gue berani ngasih dia makanan apa aja. Misalnya kayak kemarin gue kasih dia makanan-makanan cake ulang tahun atau cake apa gitu kan, gue kasih ke dia juga gitu. Dan dia suka makanan cake gitu kan. Jadi ya memang bersyukurnya punya anjing yang kayak gini, kita nggak ribet ngurusinnya, nggak perlu harus yang harus makan ini, harus makan itu, harus makan ini, makan itu, nggak harus yang seperti itu guys. Jadi apapun aja kita bisa kasih makanannya. Misalnya kita tinggalin juga, dia juga bisa makan apa aja. Udah habis, mau lagi, habis guys. Tuh, jadi itu memang, kamu nggak mau jorok? Mami udah mandi. No. Jadi dia tuh memang udah terbiasa untuk makan makanan apapun yang kita kasih, dia pasti mau makan. Mau main ya? Check hand dulu. Check hand. Good boy. Ini tuh anjing pitbull ya. Sebenarnya tuh anjing pitbull tuh lebih dari secara emosinya ya. Dia tuh lebih apa sih? Lebih netral gitu ya. Gak gampang gerabak gerubuk, gak gampang emosian, gak gampang marah. Sebenarnya anjing pitbull itu lebih tingkat toleransi terhadap hal-hal di luar sana tuh dia lebih tinggi dibandingkan anjing lain. Contohnya kalau seandainya anjing coco ya, anjing coco itu justru tingkat toleransinya kurang ya. Biasanya anjing coco itu lebih gampang emosian dibandingkan anjing pitbull. Makanya gue tuh cinta banget sama anjing pitbull ini. Kamu udah dibilangin no, gitu guys. Jadi memang ini adalah anjing kesayangan sekeluarga. Karena ini anak anjing ini ya, sekarang dia lucunya lagi, dia tuh udah bisa interaksi. Jadi kalau seandainya kita lagi ngintip dia di jendela sana, dia suka manggil-manggil. Kalau kita keluar, bukan keluar sih, kalau kita ngintip di jendela, dia kayak lagi ngadu, kayak lagi ngomong gitu sama kita kan. Terus kita nyautin, dia juga nyaut balik. Jadi udah hampir sama seperti Dogo lah, yang kalau kita ajak ngobrol tuh dia ngerti kita ngobrol apa. Dia juga apa namanya jawab balik, respon balik gitu kan. Jadi adalah timbal baliknya kita komunikasi dengan anjing pitbull kita di rumah gitu guys. Jadi ya itulah cerita tentang anjing pitbull gua. Terus apa sih namanya, cerita-cerita ini tuh yang bikin gua tuh kayak memang pitbull tuh the best banget buat jadi peliharaan kita. Soalnya dia punya loyalitas sangat tinggi. Oke guys, jadi karena makanannya udah habis, gue sih cuma mau kasih tau ke kalian, anjing tuh bisa makan apa aja tergantung kita mendidiknya bagaimana gitu. Thank you udah nonton channel YouTube gua Nupusung. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua Nupusung. Jangan lupa di like, comment, and share ya guys. Bye.